Tersangka sendiri sementara masih ada sekitar 5 orang. Apakah dari reka ulang ini akan bertambah atau berkurang? Nanti kami akan berkoordinasi dengan kejaksaan. Polres Lampung Utara melakukan rekonstruksi ulang kejadian dugaan kasus pengeroyokan antara TNI Angkatan Laut, warga masyarakat, dan salah seorang wartawan di Lampung Utara pada hari Rabu 20 Desember tahun 2023. Dalam rekonstruksi tersebut, dilakukan kurang lebih 30 reka adegan, yang mana reka kejadian menurut korban sebanyak 15 dan reka kejadian menurut terduga pelaku sebanyak 15. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Stef Boyo pada awak media. Ini kita melakukan reka ulang adegan menurut versi korban dan menurut versi para tersangka. Dari hasilnya sendiri seperti apa? Dari hasil sendiri kita bisa melihat secara jelas bagaimana versi keterangan dari korban, kemudian kita rekonstruksi ulang, kemudian dari versi para tersangka. Jadi ada 2 versi fakta yang nantinya kita bisa untuk melanjutkan proses penyidikan lebih lanjut. Berapa reka adegan, Bang? Ini kurang lebih ada sekitar 30 reka adegan, 15 reka adegan yang dilakukan versi dari korban dan 15 dari versi para tersangka. Ini berapa jumlah tersangkanya, Bang? Jumlah tersangka sendiri sementara masih ada sekitar 5 orang. Apakah dari reka ulang ini akan bertambah atau berkurang? Nanti kami akan berkoordinasi dengan kejaksaan. Untuk Kapolres sendiri, Pak, ada tersangkanya berapa yang udah pasti? Dari Polres sendiri tersangka sekitar 5 orang yang sudah pasti. Cuma nanti kita akan berkoordinasi dengan kejaksaan, kemudian dengan pihak lain untuk menentukan apakah ada tambahan maupun ada pengurangan. Mohon izin pendan dari wartawan itu seperti apa sih instruksinya itu? Yang dari wartawan, jadi berdasarkan alat bukti yang ditemukan selama proses penyidikan dengan keterangan dari korban maupun saksi-saksi lain, bahwasanya terlibat dalam peristiwa penganiayaan atau pengeroyokan. Jadi sementara kita tetapkan sebagai tersangka. Untuk tindak lanjutnya kita menunggu proses penyidikan lebih lanjut. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Samsi Eka Putra selaku kuasa hukum terduga merasa tidak ada netralitas dan terkesan janggal di antara kedua saksi sebab tidak ada saksi netral. Kita sebagai kuasa hukum tersangka, melihat rekonstruksi tadi seperti apa? Dari rekonstruksi yang sudah dilakukan, ini kan ada 2 adegan. Adegan pertama versi keterangan dari pelapor. Adegan yang kedua versi keterangan dari terlapor. Dalam hal kedua versi ini cukup berbeda. Kalau menurut kami itu ini harus ada saksi dari kubu yang netral. Karena kendati pun dari kedua antara pelapor dan terlapor ini mempunyai saksi masing-masing, ini kan dua kubu yang berlawanan. Artinya dari kubu versi Angkatan Laut, dari kubu versinya John Eric. Kendati pun saksi masing-masing banyak dan mereka mempunyai masing-masing bukti visum adanya kekerasan itu. Nah, artinya masing-masing mempertahankan argumen, maka harusnya ini ada saksi netral dari pihak yang netral, sehingga baru bisa menentukan sebenarnya 2 adegan ini mana yang benar, seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami. Jadi berapa adegan? Kalau untuk versi Angkatan Laut itu ada 11 atau 13 adegan. Karena ada tambahan-tambahan ya, ada adegan tambahan itu. Resminya nanti akan dikeluarkan oleh penyidik. Bang, kita sendiri yang dipukul berapa orang? Kalau yang versi kita itu hanya 1, saling memukul. Karena salah satu tersangka ini mempertanyakan kepada pelapor, kenapa saya nggak boleh merekam? Terus dengan emosi pelapor mendorong dan langsung menampar tersangka. Sehingga reaksi spontan oleh tersangka langsung membalas. Tapi tidak berlangsung lama karena ada salah satu dari tersangka juga langsung narik baju kawannya ngajak pulang. Sehingga
sehingga tidak terjadi baku hantam seperti apa yang disampaikan oleh versi dari Angkatan Laut. Kalau dari versi dari Angkatan Laut berapa orang yang mukul? Kalau versi dari Angkatan Laut, semua tersangka ini terlibat dalam baku hantam itu. Termasuk salah satu wartawan. Ya, salah satu wartawan yang menjadi tersangka. Itu menurut versi dari Angkatan Laut. Kalau dari versi kita sendiri wartawan ini itu liputan atau gimana, Bang? Kalau versi kita ini karena ada sebuah peristiwa, kebetulan wartawan ada di situ, ya secara reaksi ya langsung melakukan liputan itu karena ini berita menarik. Setelah dia melakukan liputan, selesai adegan-adegan itu yang sepertinya sudah mulai mereda, dia langsung pergi meninggalkan tempat. Untuk pasal sendiri, Bang, yang diterapkan? Yang jelas kalau dari kepolisian saat ini menetapkan pasal 170. Yang menangkap kita siapa, Bang? Samsi Eka Putra. Franklin Dilano selaku wartawan yang menjadi terduga merasa rekonstruksi ulang ada kerangkuan sebab ada perbedaan dari fakta yang ada karena di lokasi kejadian tidak terjadi adu fisik sehingga Fran berharap untuk ada penelitian sehingga mencapai kebenaran dan keadilan dalam penanganan perkara. Hari ini saya sebagai wartawan telah mengikuti rekonstruksi dari dua belah pihak yang digelar hari ini di Polres Lampung Utara, dan rekonstruksi tersebut menjadi dua versi, yaitu ada dari versi kami sebagai terlapor dan juga ada versi yang dari pihak pelapor, di mana saya lihat kedua versi tersebut ada kerancuan, yaitu perbedaan seperti apa yang dituduhkan kepada kami, terlebih kepada saya wartawan, yang mana kejadian itu pada faktanya saya datang dan meliput, dan pada saat saya meliput di lokasi tersebut tidak ada terjadinya adu fisik antara kedua belah pihak. Yang saya lihat dan saya videokan sesuai dengan video yang saya tayangkan di berita, itu hanya terjadi adu mulut. Kemudian setelah itu saya pergi terlebih dahulu dari lokasi tersebut. Dan kemudian saya berharap yang mana pihak polisian, kejaksaan, dan aparat penegak hukum seperti petinggi-petinggi hukum lainnya dapat melihat persoalan ini dan tidak memisahkan dua rekonstruksi yang telah digelar pada hari ini, agar supaya harapan saya dua rekonstruksi tersebut diteliti dan dijadikan satu dan tidak terpisah sebagai bahan rujukan dan di penelitian. Demikian. Dari Lampung Utara, Dwi Ari Wijaya mengabarkan.